habis nih. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Neng, sehat Neng? Alhamdulillah. Nih bincang-bincang sama santri Aromania yang telah selesai rehab. Ketika datang ke sini dia seolah tidak sadar karena barangkali ini suasana di sini suasana Quran ya, sehingga datang tidak nyaman ya. Jangan begegan we Pak Ustadz ya. Ini Allah memberikan pertolongan begitu cepat ya. Hanya berapa hari? 5 hari. 5 hari, suruh 1 minggu aja katanya udah nggak betah. Kayaknya entah kangen sama suami, entah seperti apa, yang jelas nggak betah. Tapi karena memang udah tidur, udah nyenyak, dia rajin baca Quran. Yang hebat itu bukan karena pengobatan Abi, karena hebatnya kemauan ingin sembuh. Lalu rajinnya baca Quran dari saum pas sama apa sebelumnya? Sebelum saum udah suruh tadarus dan alhamdulillah udah hampir tamat. Itulah yang hebatnya ya. Dalam waktu 5 hari. Dalam waktu 5 hari ya. Jadi diarahkan bahwa Al-Quran itu yakini ali jihabi kita bilang obati dengan kitab Allah, mulai Fatihah sampai Anas, yakini. Yang pertama jadi petunjuk, yang kedua jadi obat. Nah, bincang-bincang karena kesini dulu tidak diterima ya, dari 6 tahun ke belakang hanya berobat jalan, ceritanya 6 tahun terus ada perubahan sembuh. Sebetulnya ini ada ibu kan, bawa ibu ke sini. Berapa tahun merasa Neng sakit, merasa tidak nyaman, kehidupan itu terganggu? Udah 10 tahun saya merasakan kayak gitu. 10 tahun. Artinya masih sekolah? Iya, masih sekolah. Masih sekolah, udah terasa tidak nyaman. Itu, ya. Ada bisikan-bisikan. Iya. Ada yang suka penampakan nggak kelihatan? Gimana ya? Kalau nggak ada nggak apa. Nggak ingat. Nggak Kalau udah ingat. gitu udah nggak ingat. Ini ya, alhamdulillah sekarang gimana dengan si AA? Rumah tangga sekarang sepulang dari sini nyaman gitu, tidak tumbuh benci dan benci terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin sayang, makin harmonis. Wah. Pokoknya makin sayang sama saya, soalnya saya berusaha ingin sembuh. Alhamdulillah. Dan semangat terus. Ngaji terus, nggak pernah putus saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Sholat nggak pernah ditinggalin saya. Kalau dulu? Kalau dulu nggak pernah Pak. Kalau mau pegang, mau kena aja sama Al-Quran, saya panas Pak. Semuanya pokoknya nggak mau aja. Maunya marah-marah, maunya ngebenci orang. Tapi alhamdulillah sekarang atas izin Allah saya ada di sini. Saya mau sembuh, saya ingin sembuh. Luar biasa. Ini hamba-hamba Allah, pengakuan sudah 10 tahun diganggu golongan-golongan jin yang membisik, merasuk, inginnya marah-marah terhadap suami. Sepertinya tadi kalau diungkapkan layaknya seperti pengantin baru kembali tambah sayang terhadap suami. Itu ya. Yang kedua yang harus jadi catatan, kalau dulu pegang Quran merasa panas, mau sholat merasa tidak nyaman, ternyata itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Ketika Al-Quran Abi tanamkan jadi petunjuk, Al-Quran jadi obat, sudah tidak nyaman. Apakah cukup Pak Al-Quran itu hanya disimpan saja? Tidak. Tidak, harus dibaca. Harus dibaca. Saya yakin. Yakin. Atas izin Allah saya terus baca Al-Quran. Hanya Al-Quran lah yang saya harus semangat, karena Al-Quran lah yang bikin saya sembuh. Dan hanya sholat, terus berzikir, terus baca Al-Quran. Saya yakin saya pasti sembuh. Dan sekarang alhamdulillah terbukti saya Pak. Alhamdulillah. Asbabnya Al-Quran yang menyembuhkan Allah, luar biasa. Di sini itu kedengaran terapi di Aromania itu tak henti-hentinya alunan Al-Quran, rekaman Abi di sana. Abi sendiri meyakini apa yang disetel, karena tidak mungkin selama 24 jam. Abi pun punya kewajiban
didengungkan terus alunan Al-Quran, yakin akan jadi petunjuk dan obat, hanya berhenti di waktu sholat saja. Oke, pertanyaan, ketika Neng berhenti dari sholat, terus ini alunan Al-Quran nih ketika di awal, karena di atas itu di depan kamar ada mic, jadi dengan kata lain berisik dengan Al-Quran. Perasaannya gimana itu Neng ketika awal-awal? Bawaannya pengen buka baju, pengen buka kerudung, pokoknya pengen ngamuk-ngamuk aja gitu. Pokoknya pengen ngamuk-ngamuk, tapi saya berusaha bertahan, berusaha saya ingin terus baca Al-Quran, terus zikir, terus sholat, gak henti-henti saya lawan. Saya yakin bahwa atas izin Allah bahwa Al-Quran itu akan menjadi sebab obat. Iya. Oke. Seperti tayangan sebelumnya itu barusan dikatakan inginnya buka-buka Quran, buka-buka pakaian karena terasa panas. Ketika dekat dengan Abi, mau dibuka aja sudah buka ya, buka aurat sampai Abi arahkan tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, dan akhirnya mampu mengendalikan dan tutup aurat kembali. Artinya apa? Kalau orang lagi sadar, ya secara umum sadarnya tentu mau buka-buka aurat, itulah barangkali bawaan daripada keinginan setan. Ya yang namanya ditutup aurat masih banyak hanya ketika di masjid saja, ketika di majelis taklim saja. Luar di masjid, di majelis taklim buka aurat lagi. Itulah membuktikan ketika dibacakan, baru diarahkan untuk dibacakan Al-Quran, sudah tidak nyaman dengan alunan-alunan Al-Quran. Itulah barangkali gambaran-gambaran hamba Allah yang ingin bertobat. Kalau kata Abi itu istilahnya tobat total. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, kembali ke jalan Allah, rumah tangga penuh kebarokahan, usaha penuh kebarokahan. Insya Allah bukan hanya harapan barokah di dunia, tapi barokah di akhirat. Barangkali ada pesan-pesan lain atau ada perasaan lain yang aneh-aneh di rumah? sudah nggak ada, Pak. Sudah nggak ada di rumah. Tapi dulu Neng sempat cerita ya beberapa waktu ke belakang sebelum terapi, punya usaha katanya, punya usaha, tapi hasil usahanya suka busuk katanya. Ada apa di balik semua itu? Abi kan ya. Apakah betul kalau dulu Neng pernah bicara satu perjalanan usaha belum saatnya dijual tapi busuk, betul? Iya. Sampai sekarang pernah terjadi masih? Masih. Oke. Harus menjadi pelajaran dan menjadi hikmah. Neng bertobat, berobat di Ar-Rahmaniyah. Mari kita ada satu keterangan, mengkaji satu keterangan, mamin abdi yamrudu ila hadatsal ajja wa jalawiro. Tidak ada penyakit yang menimpa umatku melainkan di balik penyakit ada kebaikan. Yakinkan ada kebaikan. Yang pertama, baik Neng bisa mengobati diri, termasuk perjalanan ada satu tempat yang diganggu makhluk walau alam ya. Gunakan daun bidara. Nah, ini juga Neng ini digunakan daun bidara ya. Ini namanya daun bidara. Nah, bisa di blender, digerus pakai garam ya, dikit. Di blender boleh 7 lembar. Tapi bidara ada 2 nih, bukan hanya itu. Kalau di sini ada sama, tapi ada yang dari yang dari tanah suci ya. Nah, ini pun yang disebut Sianto namanya nih. Ini sama bisa digunakan ya. Ini pun ada kisah nyata 2 jenis ini. Digunakan yang pada umumnya yang ini nih, yang ini. Tapi ketika dialog dengan makhluk, tapi tidak boleh percaya kepada ungkapan makhluk. Ternyata setelah dibuktikan, tolong Ustadz gunakan bidara yang berbuah merah. Ini saya cari dulu waktu masih kurang, adanya di Sukabumi. Ini berbuah merah. Dan dipadukan antara bidara ini dan bidara ini, disatukan di blender atau digerus pakai garam. Neng jangan yang susah-susah, yang bisa, yang apa aja. Tapi tolong buku panduan nih, coba Pak Is. Buku panduan ini pun dipelajari ya, dikaji ya, dikaji dengan benar. Udah dikasih kan dalamnya supaya tidak
kultus sama Abi, yakin pada Allah. Abi tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang menyembuhkan. Ini boleh 7 lembar diambil sama Neng, lalu digerus, boleh dibacakan. Ya, pertama mau berlindung dulu. Kalau bisa, a'udzubika kalimatil hitamati min syarri ma khalaq, udah bisa kan? Udah diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Boleh itu pakai zikir pagi dan petang untuk membentengi diri. Setelah baca ta'awudz, lalu baca Fatihah, lalu ayat kursi, lalu al-kafirun, lalu al-ikhlas, al-falak, an-nas. Dan kalau ada ini umpamanya gelas ya, ditiup-tiupkan ya, boleh baik situ ambil kuat buat contoh itu ini yang ada aja cangkangnya. Nah, ya. Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Untuk lebih lengkap boleh dibuka di dalam buku panduan yang menyangkut ayat-ayat sihir ya, boleh dibuka dalam buku panduan. Nah, ditiupkan setelah selesai sampai Anas, memohon kepada Allah, ya Allah berkahi air ini, jadikan air ini obat untuk manusia, upaya diri atau yang di depan anak dan lain sebagainya. Ya Allah berkahi air ini, jadikan air ini ialah sebagai obat, singkirkan golongan-golongan jin yang ada di tempat ya, yang ada di tempat usaha. Yang tadi bilang ada buruk-buruk. Tapi alangkah baiknya tolong bacakan setelah Fatihah ayat kursi, tambah lagi lillahi ma fis sama, kan apa ya? 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau untuk di ruangan-ruangan boleh dibacakan surat As-Saffat. Di sana ada petunjuknya As-Saffat, boleh 10 ayat aja, nggak banyak. Ayat 1 sampai 10, baru ditutup Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiup-tiupkan, boleh 1 ember. Lalu di sana di tempat ya, karena insya Allah ini udah bisa mengobati diri, udah sembuh, dibacakan ayat kursi atau As-Saffat di pintu-pintu sampai dikepret. Kenapa namanya dikepret-kepretkan? Akhirnya disebut apa? Diciprat-cipratkan ya. Gitu. Sambil memohon kepada Allah supaya golongan-golongan jin yang mengganggu terhadap usaha sehingga barangnya buruk-buruk disingkirkan oleh Allah. Dan jangan niat membunuh, tapi niat dakwah. Diawali dengan Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Apapun alasan kalian ada dalam jasad manusia adalah perbuatan dolim. Oke? Paham sampai di sini? Karena waktu sudah terlalu cukup panjang tuh 13 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Neng. Neng jalani dulu di sana, di rumah biasa meruqyah diri, lalu di tempat usaha. Nanti kalau ada apa-apa boleh telepon Abi. Kenapa tidak harus Abi ke sana? Neng bisa kok. Fatihahnya sama, ayat kursinya sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya sama, maka kuncinya yakin kepada Allah bahwa diri tidak punya kekuatan apa-apa. Sampai sejauh mana keyakinan kepada Allah, sampai sejauh itu pula Allah akan mengabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan tamu yang silaturahmi, Santri Ar-Rahmaniyah yang baru pulang. Alhamdulillah ini ngirim makanan ya buat buka santri di sini. Terima kasih Neng. Assalamualaikum.